Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafazatul Maulidah dengan NIM 2305021101777. Nah, di sini saya membuat video ini untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai analisis regresi data panel dengan menggunakan FUSE untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik 2. Baik, di sini saya akan mulai. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Evus-nya. Nah, terus kita buka dulu datanya, data yang kita punya. Nah, di sini karena saya menggunakan data yang berbentuk Excel, jadi menggunakan foreign data as work file ini. Sini bisa kita next. Nah, di sini kan leadernya cuma satu nih, ini nih. Jadi di sini diisinya satu juga. Next. Nah, di sini ini merupakan bagian-bagian penting di mana ini di basic structure-nya ini ada isinya itu data panel ya, dipilih itu data panel. Terus di cross section ini isinya itu nah merupakan perusahaan atau bank itu ini. Terus di date series ini itu tahun dari tahun berapa ke tahun berapa. Terus finish. Nah, nah di sini sudah tertera data-datanya. Kita pastikan dulu ini datanya sudah lengkap atau tidak. Di sini sampai dari berbagai ya sudah. Di sini kan kita akan melakukan regresi data panel. Jadi kita tuh harus menentukan model yang paling baik. Dengan langkah-langkah yang pertama itu menentukan model yang paling baik di antara common effect, fixed effect sama random effect. Nah, yang dimana tuh kalau model common effect itu biasanya tuh data cross section dan data time seriesnya itu digabungkan dengan metode OLS agar data panel bisa diestimasi. Nah, common effect ini juga merupakan data yang paling sederhana daripada di antara tiga model itu yang kan ada common effect, fixed effect sama random effect. Nah, itu yang paling sederhana itu yang common effect. Nah, kalau yang fixed effect itu fixed effect itu di mana setiap subjek atau unit data cross section itu berbeda-beda, namun slotnya tetap. Terus yang ketiga itu ada random effect. Itu biasanya asumsi random pada nilai dan arah pada hubungan antar subjek. Biasanya itu hasilnya itu random itu sesuai dengan namanya. Nah, sehingga untuk menentukan mana yang benar terbaik itu kita melakukan beberapa uji. Yang pertama itu ada uji Chow. Kita akan melakukan uji Chow dulu ya. Melakukan uji yang pertama dengan klik quick di sini, quick, terus ke estimate equation. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel-variabelnya. Untuk yang variabel Y kita menggunakan wah, terus di spasi. Jangan disambung ataupun menggunakan koma atau titik. Terus C sebagai konstantanya. C. Lalu variabel-variabel lainnya, variabel-variabel X-nya itu menggunakan min, min,
IJG sama CAR. Nah, di sini kita oke. Sudah muncul seperti ini, kita lanjut untuk melakukan uji Chow. Dipencet di estimate, pilih yang panel option, terus di sini di cross sectionnya ini, yang di cross section ini dipilih yang fixed. Oke. Terus kita lanjut ke view. Dipilih yang fixed random yang efek testing ini ya. Kan ini di atas ada yang efek nih. Nah, kita pilih yang efek testing ini. Terus dipilih yang redundant fixed effect. Sudah keluar. Ini hasil dari uji cow-nya. Di sini probabilitasnya itu 0,0000. Ya, artinya itu di bawah 5%, 0,05. Nah, kalau yang uji cow itu apabila probabilitasnya itu di bawah 5% itu berarti hipotesisnya itu diterima. Yang diterima itu H1-nya diterima. Yang di mana satu itu merupakan fixed effect. Jadi ini signifikan ya, hanya itu diterima. Lalu biar tidak hilang, kita simpan dulu dengan diblok semua ini. Terus bisa dengan cara di copy paste. Terus salin ke Word sini. Atau bisa juga dengan cara di freeze. Terus kita kasih nama di title. Ini kan menggunakan fix ya. Yang ini yang fix ya. Oke. Terus kita lanjut ke uji yang kedua, itu uji Hausman. Balik sama ke yang tadi juga, langkah-langkahnya itu di estimate, terus panel option. Nah, tapi yang di cross section ini kita ganti ke random. Oke, kita lanjut di view. Nah, di sini kita pilih yang Hausman text test karena kita mau mencari yang Hausman effect. Mau mencari uji Hausman. Jadi kira pilihnya yang correlated random effect. Nah, ini hasilnya nih di cross section random nih. Ternyata probabilitasnya ini di atas 0,05. Jadi, yang diterima itu yang random effect yang HO. Karena ini di atas 0,05. Nah, kita simpan dulu biar gak hilang. Oke, ini pakai berarti ini pakai yang random effect ya. Karena di atas 0,05. Kalau misal di bawah 0,05 itu pakai fixed juga kayak yang uji coba tadi. Nah, dikarenakan ini beda antara yang uji coba tadi kan fixed ya, fixed effect. Terus yang ini yang uji Hausman-nya kan kita dapatnya random. Jadi kita harus melakukan uji satu lagi, itu uji LM. Kalau semisal eh, yang uji cowoknya itu fixed terus yang uji husbandnya itu juga fixed, nah itu udah kita bisa berhenti di situ. Itu karena udah melakukan kedua langkah itu. Nah, kita lanjut ke uji LM dengan cara di mana aja. Ini estimate di panel option, terus di sini di nol, terus ke view ini. Ini lagi ke yang Lagrange multiplier ini. Karena kita kan mau mencari CLM ya. Yang omitted random effect ini ya. Nah,
Sini kita lihat yang Bruce Pagan ini. Nah, hasilnya ini ternyata 0,0000, yang di mana ini di bawah 0,05. Bang Honda juga 0,05. Ya 0,000. Yang ketiga ini juga 0,0000. Nah, ini yang jadi ngambil yang diambil itu yang random effect. Karena kalau yang uji LM ini kalau dia itu di bawah 0,05, itu masuknya ke yang diterima itu yang random efeknya satunya. Nah, jadi kita pakai random effect ya. Karena kita pakai random effect, jadi di sini kita ganti yang di apa? Yang di estimate tadi, yang di final option. Nah, di sini prosesnya kita ganti ke random. Nah, 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 di sini kan R squared sama adjust squared-nya ya. R squared-nya kan ini kita dapatnya 37. Terus adjust R squared-nya kita dapat 35. Nah, artinya itu dari NPL sampai CAR ini itu bisanya menjelaskan hanya 37, hanya dari 35 dan 37 ini. Terus yang F statistik ini 34,55592 sama probabilitasnya ini 0,000, itu signifikan ya. Artinya. Terus yang root MSE ini kan 0,01. Jadi dia itu kalau makin kecil itu bisa makin baik. Tuh. Sebelum melakukan asumsi klasik, saya akan menjelaskan yang H1, H2, H3, H4 yang di sini. Nah, yang pertama itu kan H1, ini berpengaruh positif terhadap ruang. Nah, kita lihat dulu yang di hasil di efisnya ini. NIM berpengaruh positif terhadap ruang. Nah, di sini sesuai ya, kan di sini itu positif. Jadi berpengaruh positif terhadap ruang, ini sesuai. Nah, yang kedua, NPL berpengaruh negatif terhadap ruang. Kita lihat dulu. NPL berpengaruh negatif terhadap ruang. Nah, di sini kan minus nih. Hasilnya berarti ini sesuai ya. Berpengaruh negatif terhadap ruang. Eh, terus selanjutnya, GCG berpengaruh positif terhadap ruang. Kita lihat yang GCG di sini. Nah, di sini GCG-nya ini minus, jadi tidak sesuai. Karena kan yang di soal ini GCG-nya itu berpengaruh positif, sementara hasilnya di sini itu negatif. Jadi itu tidak sesuai. Terus yang terakhir, H4-nya CAR berpengaruh positif terhadap ruang. CAR berpengaruh positif terhadap ruang. Kita lihat CAR berpengaruh. Nah, di sini ini positif ya, berarti ini sesuai. Karena CAR-nya itu berpengaruh positif terhadap ruang, jadi ini sesuai. Lanjut, kita akan melakukan asumsi klasiknya. Yang pertama itu uji normalitas. Kita akan lihat di residual diagnostik ini ya. Nah, ini yang histogram nih, yang normality test dulu. Nah, nih, ini probability-nya ini 0,00. Kalau yang bagus tuh di atas 0,5 harusnya ya. Ini. Ini kalau mau disimpan ini bisa di copy ini dah ya.
Ini bisa di copy terus dimasukkan ke Word gitu. Terus selanjutnya itu uji hetero. Uji hetero itu nih, question estimate berarti ini heteronya tuh nggak ada ya. Nah, kalau kayak gini tuh nggak ada heteronya, jadi nggak ada. Berarti kita lanjut ke lanjut nyari yang baik. Selanjutnya kita karena ini nggak ada yang hetero itu kan nggak ada ya heteronya. Berarti kita lanjut cari lihat yang uji multikonya. Multiko itu bisa di sini. Ya, kan. Di grup statistik ini, oh ulang ya, di quick, terus di grup statistik, di correlation. Nah, kita masukkan nih semuanya apa variabel X-nya. Ya tadi MPL, spasi, jangan lupa di spasi ya. Terus NIM, terus GCG, sama CAR. Oke, nah gitu. Nah, ini kalau 21 itu berarti aman ya. Nah, dari hasil output ini bisa kita simpulkan kalau variabel ini yang dari NPM, di JGJ, JAR itu tidak berhubungan satu sama lain, tidak terkorelasi satu sama lain. Tuh. Baik, semoga bisa dimengerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.